Syiah adalah kenyataan sejarah umat Islam yang terus bergulir. Lebih dari 1000 tahun, Syiah mengalami perjalanan sejarah, tidak serta-merta hadir di panggung perdebatan dan konflik sosial seperti saat ini. Sepanjang sejarah itu, konflik Syiah selalu ada dalam dimensi-dimensi waktu yang berbeda dengan segala pernik persoalan. Dalam mengungkap sejarah itu, para sejarawan dari kalangan Sunni dan Syiah saling melancarkan argumen-argumen yang berbeda dalam menjelaskan sejarah perkembangan Syiah. Masing-masing memberikan klaim bahwa pendapatnya adalah otentik dan rasional, atau dalam kata lain, masing-masing mengaku benar. Kelompok di luar Syiah seperti Abdullah Muhammad Gharib, Ihsan Illahi Dhohir, Abdul Hasan An-Nadwi, dan Sirajuddin Abbas, mereka memandang bahwa sebenarnya Syiah adalah kelompok sempalan Islam buatan orang Yahudi, yakni Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba, sang Yahudi, dituduh sengaja membentuk sekelompok baru dalam Islam untuk memecah belah dan menghancurkan umat Islam dari dalam. Sirajuddin Abbas dalam bukunya I'tiqadul Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Abdullah bin Saba adalah pendeta Yahudi dari Yaman yang sengaja masuk Islam. Sesudah masuk Islam, lantas ia datang ke Madinah pada akhir masa kekuasaan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu sekitar tahun 30 Hijriah. Akan tetapi hijrahnya Abdullah bin Saba tidak mendapat sambutan dari kaum muslimin, sehingga ia dendam dan berupaya menghancurkan Islam dari dalam dengan cara mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Pendapat yang menyatakan bahwa paham Syiah adalah buatan Yahudi mendapat pertentangan dari pemikir Islam yang lain, terutama dari kalangan Syiah. Profesor Quraisy Shihab dengan jelas menyebutkan bahwa pendapat yang menyatakan Syiah adalah buatan atau rekayasa Yahudi adalah tidak logis. Menurut Prof. Quraisy Shihab, Yahudi tidak mungkin dapat mempengaruhi sahabat-sahabat Nabi SAW. Quraisy Shihab menilai bahwa tokoh Abdullah bin Saba sama sekali tidak pernah ada. Ia adalah tokoh fiktif yang sengaja diciptakan oleh kelompok yang anti-Syiah. Berdasarkan pada pengertian Syiah tersebut, pada intinya adalah kelompok yang mendasarkan paham keagamaan pada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Maka benih kelompok Syiah sudah ada sejak awal kepemimpinan Islam pasca kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pandangan ini didukung oleh fakta adanya pertentangan di kalangan para sahabat Nabi dengan Ahlul Bait, yakni keluarga Nabi, setelah kematian Rasulullah Muhammad SAW. Permasalahan yang mereka ketengahkan yaitu tentang siapa yang paling berhak menggantikan kedudukan Nabi setelah wafatnya. Pada kenyataannya, setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama, muncul pendapat bahwa sebenarnya Ali bin Abi Thalib lebih berhak memegang tapuk pimpinan Islam pada waktu itu. Pendapat yang mendukung Ali sebagai khalifah pertama beralasan bahwa Ali adalah orang terdekat Nabi sebagai menantu dari anaknya. Selain itu, dalam perjuangan Islam, Sayyidina Ali juga tidak diragukan lagi pengorbanannya. Sebagai contoh, ketika Nabi hijrah, Ali diberikan kepercayaan untuk menggantikan Nabi dalam ruang tidurnya. Dan ketika peristiwa Ghadir Khum, setelah Nabi menjalankan haji terakhir, Nabi memerintahkan pada Ali untuk memimpin rombongan umat Islam. Akan tetapi yang terjadi tidak seperti yang diinginkan oleh kelompok Syiah. Menurut kalangan Syiah, kelompok di luar Syiah sengaja menyerobot hak istimewa Ali bin Abi Thalib menggantikan kedudukan Nabi. Ketika Nabi wafat, di saat jasadnya terbaring belum dikuburkan, ada kelompok di luar Ahlul Bait, yakni keluarga Nabi, yaitu kelompok Muhajirin dan Ansor yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah untuk memilih khalifah. Kaum Muhajirin dan Ansor melakukan itu tanpa berunding dengan Ahlul Bait yang pada saat itu masih sibuk mempersiapkan acara pemakaman. Keputusan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama memposisikan Sayyidina Ali dan sahabat-sahabatnya pada suatu keadaan yang sudah tidak mungkin dirubah lagi. Kelompok Sayyidina Ali harus menerima baiat kepada Abu Bakar secara terpaksa. Ali bin Abi Thalib pada waktu itu cukup bersabar untuk menunggu saat yang tepat sampai pada pergantian khalifah yang ketiga, yakni Sayyidina Utsman. Pada kepemimpinan 3 khalifah tersebut, kelompok Ali merasa diperlakukan dengan tidak adil seperti pemotongan khumus, yakni harta rampasan. Dan pada masa-masa selanjutnya, keturunan Sayyidina Ali juga dilarang melakukan penulisan hadis yang berlaku sejak pemerintahan Khulafaur Rasyidin hingga masa Umayyah dan baru berhenti pada masa Umar bin Abdul Aziz yang memerintah tahun 99 Hijriah.
Kepemimpinan Utsman yang dinilai lemah membuat banyak kesulitan yang harus dihadapi Sayyidina Ali ketika memimpin pemerintahan Islam. Semasa pemerintahan Ali, pemberontakan demi pemberontakan terus terjadi akibat dari intrik yang dilancarkan oleh kelompok Muawiyah. Sampai pada akhirnya Ali harus mati terbunuh di tangan kelompok Khawarij. Keinginan yang kuat dari kelompok Muawiyah untuk menguasai pemerintahan Islam tidak pernah surut. Muawiyah terus menjalankan aksi-aksinya untuk menyingkirkan kekuasaan dari kelompok Ahlul Bait. Sampai pada akhirnya Imam Hasan putra Ali menyerahkan kekuasaannya pada Muawiyah karena Hasan tidak menginginkan adanya pertumpahan darah lagi. Saat yang paling sukar bagi kelompok Syiah adalah 20 tahun kekuasaan Muawiyah. Saat itu kaum Syiah tidak memiliki perlindungan dan dimusuhi oleh pihak pemerintah. Keluarga Imam Hasan dan Husain mati dibunuh dengan kejam, dibantai dengan seluruh pembantu dan anak-anaknya. Penderitaan kelompok Ahlul Bait semasa pemerintahan Muawiyah inilah yang menguatkan perjuangan kelompok Syiah menjadi sebuah paham atau aliran di luar kelompok yang menguasai pemerintahan Islam, yaitu kelompok Sunni. Syiah terus bertahan untuk menentang penguasa yang dinilai tidak berbuat adil dan berperilaku adiaya. Syiah pada akhirnya terus berkembang dan memiliki beberapa sekte. Abu Al-Khair Al-Baghdadi, pengarang kitab Al-Farqu Bainal Firaq, membagi Syiah dalam 4 kelompok besar, yaitu Zaidiyah, Ismailiyah, Isna Asyariyah, dan Hulat. Perpecahan dalam kelompok Syiah itu terjadi lebih disebabkan oleh karena perbedaan prinsip keyakinan dalam persoalan imamah, yaitu pada pergantian imam. Kedudukan imam dalam Syiah menjadi sangat penting karena tugas dan tanggung jawab seorang imam hampir sejajar dengan kedudukan Nabi. Imam bagi Syiah memiliki kewajiban menjelaskan makna Al-Quran, menjelaskan hukum syariat, mencegah perpecahan umat, menjawab segala persoalan agama dan teologi, menegakkan keadilan, mendidik umat, dan melindungi wilayah kekuasaan. Perpecahan Syiah pertama terjadi sesudah kepemimpinan Imam Husain. Oleh karena perbedaan pandangan siapa yang lebih berhak menggantikan pucuk kepemimpinan imam. Sebagian pengikut beranggapan bahwa yang berhak memegang kedudukan imam adalah putra Ali yang lahir tidak dari rahim Fatimah, yaitu yang bernama Muhammad ibnu Hanifah. Sekte ini dikenal dengan nama Qaisaniyah. Sekte Qaisaniyah selanjutnya tidak berkembang. Sedang golongan lain berpendapat bahwa yang berhak menggantikan Husain adalah Ali Zainal Abidin bin Husain. Golongan yang kedua ini, yakni pendukung Ali Zainal Abidin, merupakan kelompok yang menjadi cikal bakal dari kelompok Syiah Zaidiyah. Setelah kematian Ali Zainal Abidin, sekte Zaidiyah terbentuk. Golongan Zaidiyah mengusung Zaid sebagai imam kelima pengganti Ali Zainal Abidin. Zaid sendiri adalah seorang ulama terkemuka dan guru dari Imam Abu Hanifah dan merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib dari sanad Ali Zainal Abidin bin Husain. Syiah Zaidiyah adalah golongan yang paling moderat dibandingkan dengan sekte-sekte lain dalam Syiah. Paham yang diajarkan oleh Syiah Zaidiyah dipandang paling dekat dengan paham keagamaannya dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kekejaman semasa dinasti Muawiyah terhadap kelompok Ahlul Bait menjadikan kelompok Syiah memilih untuk menjauhkan perjuangannya dari dunia politik dengan cara melakukan taqiyah, yakni berbohong untuk menyelamatkan keyakinan. Akan tetapi, usaha ini dinilai tidak membuahkan hasil. Para penguasa di luar kelompok Ahlul Bait tetap saja memerangi Syiah, sehingga kelompok Syiah Zaidiyah lebih memilih berdakwah secara konfrontatif dengan penguasa. Mereka, yakni kelompok Syiah Zaidiyah, mencontoh sikap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai imam pertama dan Sayyidina Al-Husain sebagai imam ketiga, sebagai panutan dalam melakukan perlawanan, meski hanya dengan kekuatan sedikit. Syiah Zaidiyah menetapkan bahwa hak sebagai imam dapat diberikan kepada siapapun yang memiliki garis keturunan sampai dengan Fatimah, putri Rasul, baik dari putra Hasan bin Ali maupun Husain. Akan tetapi, sekte Zaidiyah bersikukuh bahwa seorang imam juga harus memiliki kemampuan secara keilmuan. Ia harus adil dan berani melawan kezaliman dengan cara mengangkat senjata. Bahkan kelompok Syiah Zaidiyah membenarkan adanya 2 atau 3 imam dalam 2 atau 3 kawasan yang berjauhan dengan tujuan untuk melemahkan kelompok musuh atau penguasa yang dolim.
Sekte Ismailiyah dan Isna Asyariyah dapat digolongkan dalam Syiah Imamiyah karena keduanya mengakui bahwa pengganti Ali Zainal Abidin yakni imam keempat adalah Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir atau imam kelima. Kemunculan sekte Ismailiyah dan Isna Asyariyah ini terjadi setelah wafatnya Abu Abdullah Ja'far Shadiq yakni imam keenam pada tahun 148 Hijriah. Sekte Ismailiyah meyakini bahwa Ismail, putra Imam Ja'far As-Shadiq adalah imam yang menggantikan ayahnya sebagai imam ketujuh. Ismail sendiri telah ditunjuk oleh Ja'far As-Shadiq, namun Ismail wafat mendahului ayahnya. Akan tetapi, satu kelompok pengikut tetap menganggap Ismail adalah imam ketujuh. Kepercayaan pada 7 imam Syiah yang terhenti pada Ismail putra Ja'far As-Shadiq menjadikan Syiah Ismailiyah disebut juga Syiah Sab'iyah. Dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa Imam Ja'far telah berupaya untuk meyakinkan kelompok Syiah yang meyakini bahwa Ismail belum wafat. Menurut Ja'far, Ismail putranya adalah benar-benar meninggal secara jasad, yaitu hilangnya ruh dari badan. Akan tetapi masih ada kelompok yang meyakini Ismail tidak mati sebagaimana diperlakukan dengan Nabi Isa. Ismail akan hadir kembali sebagai penyelamat umat di akhir zaman. Syiah Ismailiyah juga diberi gelar dengan Al-Batiniyah karena kepercayaan bahwa Al-Quran dan Sunnah mempunyai makna lahir dan makna batin atau makna yang tersembunyi. Syiah Ismailiyah ini pada masa-masa setelah Imam Ja'far mengalami banyak cabang, di antaranya adalah kelompok Drus, Ismailiyah Nizari, dan Ismailiyah Musta'li. Kelompok lain dari golongan Syiah Imamiyah yaitu Isna Asyariyah atau lebih dikenal dengan Imamiyah atau Ja'fariyah atau kelompok Syiah Imam 12. Kelompok ini mempercayai pengganti Ja'far As-Shadiq adalah Musa Al-Kazzam sebagai imam ketujuh, bukan Ismail saudaranya. Kelompok Syiah inilah yang jumlahnya paling banyak atau mayoritas dari kelompok Syiah yang ada sekarang. Disebut sebagai Syiah Imam 12 karena kelompok Syiah ini meyakini 12 imam secara berurutan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq, Ali Ridho bin Musa Al-Kazim, Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho, Ali bin Muhammad bin Ali Ridho, Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Askari, Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Lalu ada Syiah Ghulat, merupakan kelompok ekstrim dari paham Syiah yang saat ini telah dipandang telah punah dan sangat sulit untuk dilacak genealogi pemikiran dari 3 kelompok besar lainnya. Kelompok ekstrim ini banyak dipandang telah keluar dari Islam sehingga keberadaannya saat ini telah punah. Kelompok paham Syiah yang termasuk Ghulat diantaranya adalah As-Sabaiyah, yaitu pengikut-pengikut Abdullah bin Saba. Di antara Syiah Ghulat yang lain yaitu Al-Khotobiyah. Mereka adalah penganut paham Ghulat yang disebarkan oleh Abu Al-Khattab Al-Asadi. Kelompok Al-Khotobiyah ini menyatakan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq dan leluhurnya adalah Tuhan. Imam Ja'far sendiri menolak dirinya dianggap sebagai Tuhan. Kelompok ini dalam perkembangan sejarahnya juga mengalami perpecahan dalam kelompok-kelompok kecil yang berbeda-beda. Sebagian di antaranya adalah mereka percaya bahwa dunia ini kekal, tidak akan binasa. Surga adalah kenikmatan dunia. Mereka tidak mewajibkan sholat dan membolehkan minuman keras. Kelompok lain yang masuk dalam golongan ekstrim yaitu Al-Ghurabiyah. Kelompok Al-Ghurabiyah memiliki ajaran yang sangat bertentangan dengan Islam. Al-Ghurabiyah memandang bahwa sebenarnya malaikat Jibril mengalami kekeliruan dalam menyampaikan wahyu karena berkhianat terhadap Allah, sehingga wahyu yang seharusnya diberikan kepada Ali justru disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu ada sekte Al-Qaramitoh, merupakan kelompok yang sangat keras dan ekstrim. Kelompok Al-Qaramitoh mempercayai bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, bahwa setiap teks yang ada di dalam Al-Quran memiliki makna lahir dan batin, dan yang terpenting adalah makna batinnya. Mereka menganjurkan kebebasan seks dan kepemilikan perempuan dan harta secara bersama-sama dengan dalih mempererat hubungan kasih sayang. Kelompok Al-Qaramitoh bahkan pernah menyerbu dan menguasai Makkah pada tahun 930 Masehi dengan melukai para jamaah haji. Al-Qaramitoh beranggapan bahwa ibadah haji adalah sia-sia karena dinilai sebagai bentuk perbuatan jahiliyah. Bertawaf dan mencium Hajar Aswad adalah perbuatan syirik. Karenanya mereka merampas Hajar Aswad.
Kelompok Syiah Al-Qormitoh akhirnya dikalahkan oleh Al-Mu'iz Al-Fatimi ketika melakukan penyerbuan ke Mesir pada tahun 972 Masehi. Lalu punah sama sekali di Bahrain pada 1027 Masehi. Perkembangan Syiah juga terjadi di Indonesia. Menurut Jalaluddin Rahmat, perkembangan Syiah di Indonesia mengalami 4 gelombang. Gelombang pertama, Syiah sudah masuk ke Indonesia mulai masa awal masuknya Islam di Indonesia, yaitu melalui para penyebar Islam awal dari orang-orang Persia yang tinggal di Gujarat. Syiah pertama kali datang ke Aceh. Raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh, Marah Silu, adalah memeluk Islam versi Syiah dengan memakai gelar Malikul Saleh. Penyebaran Syiah di Aceh juga ditunjang oleh tokoh-tokoh ulama terkemuka, Hamzah Fangsuri dan Syamsuddin bin Abdullah As-Samatrani, Nuruddin Ar-Roniri, Burhanuddin, dan Ismail bin Abdullah. Akan tetapi pada zaman Sultan Iskandar Sani, kekuasaan kerajaan di Aceh dipegang oleh ulama ahli sunnah, sehingga sejak saat itu kelompok Syiah tidak lagi menampakkan diri, memilih berdakwah secara taqiyah. Pada tahap awal penyebaran Syiah, perkembangan Syiah tidak banyak mengalami benturan dengan kelompok lain karena pola dakwah yang dilakukan. Prinsip taqiyah digunakan untuk menghindari tekanan dari pihak penguasa. Selama periode pertama, hubungan antara Sunni Syiah di Indonesia pada umumnya sangat baik dan bersahabat, tidak seperti yang terjadi di negeri-negeri lain seperti misalnya Pakistan, Irak, atau Arab Saudi. Meskipun demikian, pernah terjadi insiden seperti dibunuhnya Hamzah Fangsuri karena dituduh menyebarkan faham wahdatul wujud, atau lebih dikenal menyatunya Tuhan dengan manusia. Lalu datanglah gelombang kedua masuknya Syiah ke Indonesia, yaitu setelah revolusi Islam di Iran pada 1979. Ketika itu, orang Syiah mendadak punya negara, yaitu Iran. Sejak kemenangan Syiah pada revolusi Iran, muncul simpati yang besar di kalangan aktivis muda Islam di berbagai kota terhadap Syiah. Figur Ayatullah Khomeini menjadi idola di kalangan aktivis pemuda Islam. Buku-buku tulisan Ali Syariati seperti buku Tugas Cendekiawan Muslim menjadi salah satu inspirator revolusi Iran, dibaca dengan penuh minat. Bahkan tokoh cendekiawan Muhammadiyah yakni Amin Rais dengan sengaja menerjemahkan dari versi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Naiknya popularitas Syiah itu membuat khawatir dan was-was negeri yang selama ini menjadi musuh bebuyutan Iran, yakni Arab Saudi. Melalui lembaga-lembaga bentukan pemerintah, Saudi Arabia melakukan upaya untuk menangkal perkembangan Syiah, termasuk penyebarannya di Indonesia. Sejumlah buku yang anti-Syiah diterbitkan, baik karangan sarjana klasik seperti Ibnu Taimiyah, atau pengarang modern seperti Ihsan Ilahi Zahir, seorang propaganda anti-Syiah yang berasal dari Pakistan. Reaksi terhadap perkembangan Syiah di Indonesia ditunjukkan melalui penyebaran isu negatif dari buku-buku yang berisi informasi Syiah atau paling tidak menunjukkan sikap penolakan terhadap Syiah. Di antaranya adalah mengenal pokok-pokok ajaran Syiah Al-Imamiyah dan perbedaannya dengan Ahli Sunnah. Beberapa kekeliruan akidah Syiah, apa itu Syiah, Syiah dan pemalsuan Al-Quran, hakikat Syiah, kebohongan Syiah terhadap Ahli Sunnah. Meski telah begitu banyak buku-buku diterbitkan untuk menghadang faham Syiah, kekhawatiran masuknya Syiah tidak juga surut. Kemudian pada Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI tahun 1984 Masehi, melalui surat ketetapan tanggal 7 Maret 1984 Masehi yang ditandatangani oleh Prof. Kiai Haji Ibrahim Hossein, merekomendasikan tentang faham Syiah yang isinya sebagai berikut. Faham Syiah sebagai salah satu faham yang terdapat dalam dunia Islam mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan mazhab Sunni, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dianut oleh umat Islam Indonesia. Perbedaan yang disebutkan dalam ketetapan MUI tersebut diantaranya adalah Syiah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Syiah memandang imam itu maksum atau orang suci. Syiah tidak mengakui ijma tanpa adanya imam. Syiah memandang bahwa penegakan kepemimpinan atau imamah adalah termasuk rukun agama. Syiah pada umumnya tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Omar Ibnul Khattab, dan Utsman bin Affan. Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tersebut, terutama mengenai perbedaan tentang imamah atau pemerintahan, Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syiah.
Reaksi yang ditunjukkan oleh MUI tersebut adalah bentuk kekhawatiran terhadap berkembangnya faham Syiah di Indonesia secara berlebihan. Akan tetapi, upaya-upaya untuk membendung perkembangan Syiah itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Ketertarikan masyarakat kepada Syiah semakin kuat. Hal ini dibuktikan dengan semakin terus terangnya pengagum-pengagum Syiah menunjukkan eksistensinya dengan mendirikan lembaga pendidikan berhaluan Syiah, seperti alumni KUM, Ustadz Ahmad Barokbah, mendirikan pesantren Al-Hadi di Pekalongan. Ustadz Husain Al-Habsyi mengubah haluan pesantren Yayasan Pesantren Islam atau YAPI yang didirikan pada tahun 1974 dari ideologi Ikhwanul Muslimin pada ideologi Syiah. Pada tahun 1997, perkembangan Syiah di Indonesia kembali mendapatkan reaksi negatif kembali dari kalangan di luar Syiah. Penolakan kembali terhadap Syiah digelar melalui sebuah seminar nasional di Masjid Istiqlal, Jakarta. Melalui seminar itu, peserta merekomendasikan dan mendesak kepada pemerintah untuk melarang Syiah berada di Indonesia. Dari kalangan Syiah pun tidak mau ketinggalan. Respon negatif yang ditunjukkan dari hasil seminar itu ditanggapi kembali oleh kalangan Syiah dengan menerbitkan sebuah buku Syiah Ditolak, Syiah Dicari, karya O. Hasyim Raushan Fikr. Seiring dengan bergulirnya era reformasi, gelombang perkembangan Syiah di Indonesia memasuki fase ketiga. Menurut Jalaluddin Rahmat, penyebaran Syiah di Indonesia pada fase ketiga didorong oleh peminat pengagum Syiah secara falsafi ke arah pemahaman fikih. Fase ketiga ini dimotori oleh para habib atau keturunan Arab alias Nabi, atau orang-orang Syiah yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas KUM, Iran. Karena pemahaman Syiah sudah masuk ke ranah fikih, maka pada tahap ini benih-benih konflik sudah mulai tumbuh secara terbuka. Era reformasi sebagai era keterbukaan membawa perubahan besar pada prinsip-prinsip dakwah kelompok Syiah. Syiah tidak lagi tersembunyi dalam doktrin taqiyah. Di berbagai daerah, kelompok Syiah secara terang-terangan menunjukkan eksistensinya kepada publik melalui perayaan hari besar Syiah, seperti peringatan tragedi Karbala, Hari Arba'in, Yaumul Qudsi, dan Hari Al-Ghadir, atau perayaan pengangkatan Sayyidina Ali sebagai imam pertama. Syiah memasuki fase gelombang keempat, yaitu ketika orang Syiah mulai membentuk ikatan, yaitu Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia, berdiri pada tanggal 1 Juli tahun 2000, sehingga secara terbuka Syiah eksistensinya semakin diakui oleh sebagian masyarakat Indonesia. Perkembangan Syiah secara terbuka ini didorong oleh semangat keterbukaan dan pluralisme sebagai buah dari semangat reformasi. Dengan semakin meningkatnya penganut yang mengamalkan ajaran fikih Syiah, maka tingkat ketegangan kelompok Sunni dengan Syiah semakin meningkat. Perseteruan pertama terjadi pada pesantren milik Ustadz Ahmad di Desa Brayo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 8 April 2000. Ketika itu, massa menyerbu pesantren seusai sholat Jumat, sekitar pukul 14.00 hingga 16.30. Akibatnya, 3 rumah di pondok pesantren Al-Hadi dirusak dan 1 dibakar massa. Tahun 2006 muncul konflik secara beruntun, terulang kembali di Desa Brayo, Batang. Aksi kekerasan terhadap Syiah di Sampang, dan muncul konflik di Bondowoso dengan sasaran pesantren milik Kiai Musawwir yang sedang menggelar yasinan pada malam Jumat. Penyerbuan kemudian terjadi lagi pada rumah pengurus Masjid Jaruhum di Bangil, Jawa Timur pada November 2007. Massa merusak rumah itu lantaran menolak kehadiran pengikut Syiah. Usaha menyerang penganut Syiah terjadi juga di Jember, Jawa Timur. Pada bulan Ramadan Agustus 2012, muncul sejumlah spanduk yang menyebutkan ajaran Habib Syiah adalah sesat. Kalau ditelusuri lebih jauh, persebaran Syiah di Indonesia yang sudah berlangsung permulaan Islam datang ke Nusantara telah banyak memberikan warna keagamaan di Indonesia. Banyak sekali ritus Islam Indonesia yang teridentifikasi terpengaruh dari ajaran Syiah. Ritual dan tradisi Syiah mempunyai pengaruh yang mendalam di kalangan komunitas Islam Indonesia, bukan saja di kalangan Syiah sendiri, tetapi juga di kalangan Sunni. Salah satunya ialah praktik perayaan 10 Muharram yang biasa dirayakan oleh pengikut Syiah untuk memperingati terbunuhnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Husain terbunuh dalam perang Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah. Perayaan 10 Muharram dipandang sebagai ritual suci bagi kelompok Syiah juga berkembang di beberapa komunitas Islam Indonesia di luar Syiah. Sebagai contoh, terdapat perayaan serupa yang disebut dengan Tabot Tebuang di Pariaman, Sumatera Barat, dan ada perayaan ritual Tabuik. Jika ditelusuri, tabot atau tabuik berasal dari kata tabut yang dalam bahasa Arab artinya adalah kota.
Kata tabut ini dalam perayaan diwujudkan dengan peti sebagai simbol peti jenazahnya imam-imam kaum Syiah yang telah dibunuh secara kejam semasa pemerintahan Bani Umayyah. Sebagian kalangan berpendapat bahwa ritual di kalangan Sunni seperti tradisi ziarah kubur dan membuat kubah pada kuburan adalah tradisi Syiah. Tradisi itu lahir di Indonesia dalam bentuk madhab Syafi'i, padahal sangat berbeda dengan madhab Syafi'i yang dijalankan di negara-negara lain. Berkembangnya ajaran panteisme atau kesatuan wujud, union mistik atau manunggaling kawula Gusti di Jawa dan Sumatera merupakan pandangan teologi dan mistisme atau tasawuf falsafi yang sinkron dengan akidah Syiah. Infiltrasi Syiah dalam penyebaran Islam di Indonesia tampak jelas pada masyarakat NU sebagai representasi kelompok Ahlus Sunnah. Pengaruh tradisi Syiah pun cukup kuat di dalamnya. Dr. Said Aqil Sirot sebagai Wakil Khatib Suriah PBNU ketika itu secara terang-terangan mengatakan bahwa kebiasaan berzanji dan dibai adalah berasal dari tradisi Syiah. Dan bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama secara kultural adalah Syiah. Demikian pembahasan kali ini mengenai tentang Syiah yang menggunakan penelitian kepustakaan yang mengandalkan sumber-sumber data tertulis. Data diperoleh dengan cara menelaah informasi yang berkaitan dengan Syiah, yaitu meliputi primer berupa buku-buku yang mengulas paham Syiah dalam ranah sejarah, ajaran dan perkembangannya, serta data-data sekunder yang diperoleh dari media internet. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.